Menurut pendapat Ustadz, healing versi Islam itu gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kembali lagi di channel kesayangan kita, yaitu CO2 Creativity of OSIS. ya, jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih. Waduh, siapa ya, Ring? Sebelum itu kayaknya lebih afdol ya kita perkenalan diri dulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tasya Dwi Frasanti dari 10 APL 3 menjadi MC. Izin memperkenalkan diri, saya Dinda Nurman Gumanti dari kelas 10 AP5. Saya menjadi MC. Wah, hari ini kita kedatangan tamu spesial katanya, Ring ya? Iya. Kira-kira kamu pernah lihat atau nggak sih kita kedatangan tamu spesial siapa? Waduh, kapan tuh, Ring? Isra Mi'raj nggak sih? Oh, Ustadz Ahmad Mudasir ya? Iya. Oke, mungkin bisa lebih akrab lagi nih ya. Mungkin boleh Ustadz untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, disyukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari menjelang siang ya. Iya. Menjelang siang, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Nikmat yang sangat amat luar biasa sehingga kita dapat duduk bersama di sini dalam acara apa ini? Podcast. Podcast ya, pada hari apa ini? Hari Sabtu. Mohon maaf, hari Sabtu ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mudatsir. Mudatsir, mungkin adik-adik sekalian pernah melihat Ustadz kemarin di acara Isra Mi'raj ya. Iya, betul. Kemarin mungkin sudah tidak asing lagi, masih ingat mungkin wajahnya yang sangat amat tampan. Luar biasa ya, masih terngiang terus pastikan ya. Iya. Alhamdulillah hari ini diundang lagi hadir ke acara podcast di SMTI Kota Bandar Lampung. Mungkin perkenalannya nggak banyak ya. Ustadz ini mungkin kemarin sudah pernah ngisi, sudah pernah tahu keadaan di SMTI, kemudian saat ini diundang kembali acara podcast. Mungkin itu aja perkenalannya ya. Mungkin bisa dilanjut lagi, silakan. Oke. Sebelum masuk pembahasan nih, menanya dulu, Ring. Kalau menurut saya sih healing, menurut saya tuh kayak menyenangkan diri sendiri gitu nggak sih? Waduh. Oke. Terus udah. Terus ya itu sih menurut saya. Oh, ternyata ya Ustadz, ternyata ada healing versi Islam ya Ustadz. Ada versi Islam gitu kan. Mungkin bisa lebih jelasnya lagi, mungkin Ustadz bisa menjelaskan menurut pendapat Ustadz healing versi Islam itu gimana sih? Healing versi Islam. Iya. Jadi sedikit healing versi Islam. Healing itu apa sih? Nah, Healing itu apa sih? Healing itu bahasa kerennya saat ini mungkin tadabbur. oh iya. Tadabbur, boleh lagi bahasa kerennya lagi halan-halan ya. Halan-halan atau jalan-jalan. Kalau yang mungkin yang awam lagi jalan-jalan. Itu gimana hukumnya, Ustadz? Hukumnya itu mubah. Mubah itu artinya boleh. Boleh, silahkan. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk, Bismillahirrahmanirrahim, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusur.
Maka kata Allah, silahkan carilah, pergilah kalian kemana? Ke seluruh penjuru bumi ini, ke pelosok, mau ke Jepang, mau ke Amerika, mau ke gunung, mau ke laut, mau ke lembah, silahkan. Wa ilaihin nusur, kau akan kembali lagi kepadanya. Jadi kalau healing versi Islam mungkin banyak kriterianya. Apa itu healing versi Islam? Healing versi Islam bukan hanya sekedar healing, bukan hanya sekedar jalan-jalan ke tempat suatu gunung atau ke laut atau ke pantai, cuma datang duduk di sana, cuma duduk bermain gitar dan lain sebagainya. Tapi kalau versi Islam harus dari kolbunya selalu dizikrillah, mengingat Allah ya. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ternyata boleh gitu ya Ustadz ya. Boleh. Asalkan ke dalam kebaikan gitu. Betul. Dari penjelasan Ustadz tadi itu, menurut Ustadz gimana sih pendapat Ustadz tentang remaja yang kalau healing itu kayak ke tongkrong-tongkrongan gak Iya, jelas, betul. terus kayak aneh-aneh gitu, balapan liar, itu menurut Ustadz kayak mana sih? Kalau menurut saya pribadi, mungkin kawan-kawan yang lain yang paham tentang agama, kalau yang seperti itu perbuatan yang sia-sia. Jadi nggak ada manfaatnya. Kalau kita sebagai generasi muda seperti kalian adik-adik kan masih panjang perjalanan, Jadi carilah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang ada manfaatnya, yang kemudian selalu dapat pahala, ada dorongan, ada landasan dengan landasan agama kita. Jadi kalau yang dicontohkan tadi dengan adik Firman ya, adik Ringga tadi yang katanya ada kemana tadi, balap liar, ke kafe, ke clubbing, dan itu perbuatan atau pekerjaan yang sia-sia dan nggak akan ada hasilnya. Jadi kalau kita sebagai umat muslim yang taat beribadah, yang percaya akan Allah, pasti mencari tempat yang sangat amat bermanfaat, yang berguna. Jadi kan tuh tadi kata Ustadz, kita itu harus nyari healing yang bermanfaat dan berguna tuh Ustadz. Jadi kalau misalnya kita lagi jenuh nih atau banyak pikiran tuh, kadang-kadang kita butuh healing kan Ustadz. Iya, betul. Healing yang terbaik dan diridhoi Allah itu bagaimana sih Gimana Ustadz? contohnya gitu? Jadi yang bermanfaat dan berguna, kemudian healingnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Tepatnya yang seperti apa sih Pak Ustadz? Healing itu awalnya hati kita ini kan tidak tenang. Iya kan? Banyak Karena masalah. kalian banyak masalah, Banyak mungkin pikiran. banyak pikiran yang tugasnya belum Tugas. selesai. Iya. Ya, Betul, kan? Ustaz. Ya, kegiatan-kegiatannya padat, sangat amat padat, sangat padat banget ya. Iya. Pakai banget ya Ustadz. Banyak. Kemudian ada lagi yang broken kan. Aduh. Kalau seperti kalian ini kan broken nih. Broken itu kayaknya putus cinta. Benar. Kemarin baru jadian tiba-tiba putus lagi, nyambung lagi, putus lagi. Terus gimana Ustadz? Kemana nih tempatnya larinya? Hatinya sedang kacau, hatinya sedang rusak, hatinya sedang gundah gulana. Caranya gimana? Caranya yang pertama kalau versi Islam, ambillah air wudhu. Ya, ambil air wudhu, niatkan berwudhu, bersihkan dulu badan kita. Sebelum lari ke hati, sebelum lari ke kolbu, badan kita bersihkan. Kita bersihkan badan kita. Mungkin ada najis segala macam, kita bersihkan. Setelah bersih, apa yang akan kita lakukan? Bacalah Al-Quran. Baca Al-Quran, kita pergi ke tempat di daerah kita mungkin ada orang membaca Al-Quran, kita hadiri, datanglah ke sana. Insya Allah hati kita menjadi tenang. Tapi kalau malah lari ke clubbing, balap motor, bukannya tenang malah tambah panas. Gitu. Benar nggak? Nah, kalau kita insya Allah dengan berwudu sedikit, langkah pertama insya Allah akan tenang.
Jadi ya yang bikin hati tenang itu sholat sampai mengaji gitu ya Ustaz. Iya, biar hati tenang, aman, damai. Ya, malah lari ke aneh-aneh atau nggak bermanfaat gitu ya Ustaz. Oke. Kalau misalnya nih Ustaz, kita ini udah di tengah-tengah gitu dan tidak udah ikut-ikut kayak balapan liar atau yang udah di jalan tidak kurang baik lah gitu. Itu gimana tuh Ustaz solusinya? Kita sudah di tengah-tengah, tapi kita sudah masuk nih Ustaz. Saya tiba-tiba saya lupa, saya ikut balap liar, saya sudah masuk ke kelabing. Itu gimana Ustaz? Bertaubatlah kepada Allah. Taubat. Karena apa? Karena saya nggak tahu loh. Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim. Kita lakukan karena kita tidak tahu. Kita perbuat karena kita tidak mengetahui. Kita nggak sadar di luar naluri kita. Seandainya kita paham, seandainya kita tahu, sudah pasti. Ya ada rangganya kan nggak mau. Kalau sudah tahu, saya ke kelabing lah. Padahal dia sudah tahu nih, udah tahu. Wah, kalau ke kelabing itu akan merusak hati saya. Cuman saya nggak tahan lagi. Saya pergi aja lah ke kelabing, biar tenang, gitu kan? Berarti kan ya dia nggak tahu. Kalau dia sudah tahu ya itu tadi, Allah nanti akan murka, Allah nanti akan benci sama kita. Karena Allah itu suka kepada orang muda. Orang muda ditambah lagi orang muda yang beriman, orang muda yang bertakwa kepada Allah. Jadi yang saya ambil dari penjelasan Ustadz barusan itu, kalau misalnya kita sebanyak-banyaknya dosa kita yang kita perbuat itu pasti diampuni sama Allah. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa sebesar apapun, tapi satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Apa itu? Menyekutukan Allah. Ya, Subhanallah. musyrik kepada Allah. Ya, bersekutu dengan jin gitu ya. Menduakan Allah. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Di dalam surat Ibrahim. Ya. Dosa kita sebesar apapun. Wah Ustaz, saya kemarin sudah healingnya itu luar biasa. Enak sih. Apa namanya? Happy banget. Kira-kira saya mau ini diampuni nggak ya sama Allah? Kalau kita mau bertobat, insya Allah dosa sebesar apapun, setinggi apapun, selebar apapun akan diampuni oleh Allah. Itulah sifat Allah. Allah itu Maha Pengampun. Semoga kita dijauhin dari itu. Serem banget Ustaz. Berarti tentang yang balap-balap liar itu sebenarnya lingkungan itu berpengaruh ya Ustaz. Terus gimana cara menyikapi tentang lingkungan kita yang misalkan udah kayak toksik atau udah gak bermanfaat, itu gimana sih Ustaz? Toksik itu apa sih? Kayak lingkungannya udah rusak iya, gitu. rusak. Masya Allah, rusak. Lingkungan itu sangat amat berpengaruh. Ya, contoh kita pulang sekolah, adik-adik pulang sekolah nih. Pulang ini bukan dalam keadaan tenang. Pulang ini jadi dimarah sama guru, kemudian habis bikin keributan, kemudian PR-nya juga banyak, ditambah lagi Sabtu atau Minggu besok ada kegiatan, ditambah lagi ceweknya Rangga juga tinggal, udah mulai ngejauh. Jadi di otak ini luar biasa. Walaupun masih muda kan, cuman otaknya sangat amat luar biasa mikir kegiatan ya Allah. Sampai di rumah dimarah sama ayah. Waduh, Dimarah tambah-tambah ya. sama ibu. Gimana perasaannya? Tambah buyar. Iya. Masuk ke kamarnya di lingkungannya sempit. Ditambah lagi tetangganya mungkin ada yang sedang bergitaran. Ditambah lagi ada yang Nyetel dangdut, kemudian ada yang nyetel motor untuk crossing, untuk balap. Oh iya. Itu gimana perasaannya? Udah kacau banget. Kacau. Iya. Udah pasti dalam hati ini ikut panas. Iya. Hati ini juga ikut kesel. Hati ini pasti boring juga lah pokoknya lah. Kesel banget ya Allah, kayak mana ini?
Artinya apa? Lingkungan sangat amat berpengaruh. Tapi kalau ketika kita masuk rumah, kemudian lingkungan kita dekat masjid, dekat musola, tiba-tiba ada suara anak-anak kumandang ngaji, ayat-ayat suci Al-Quran berkumandang, otomatis kalau kita memang beriman kepada Allah, hati kita akan tersentuh. Masya Allah. Pasti yang tadinya ada pikiran, ya Allah langsung tenang, legowo bahasanya, tenang rasanya. Berarti memang sangat amat jelas dan sangat berpengaruh faktor dari lingkungan membuat hati kita, qalbu kita menjadi tenang. Berarti kayak berpengaruh banget ya, Ring. Ya kayak kita itu berteman sama orang baik, kita ikutan baik. Berteman sama kurang baik, kita juga bisa ngikut lingkungan toksik gitu ya. Tapi kalau misalkan kita nih udah berteman nih, tapi ternyata temannya itu gak baik gitu, cara keluarnya gimana sih Ustaz sebenarnya Ustaz? Atau kita jauhin aja? Jangan. Kalau berteman, bermain itu jangan pandang bulu, jangan tebang pilih. Berteman sama siapa aja silakan, mau dia baik, mau dia jahat, mau dia gendut, mau dia kurus, mau dia cantik, mau dia jelek, mau dia Islam ataupun dia Kristiani, silakan ya. Tapi gimana Tat? Kayak sudah berteman dengan seseorang, tiba-tiba dia ini hatinya kok rusak, hatinya itu kok jelek, saya jadi baper kawan sama dia, jadi ikut-ikutan. Jadi ikut-ikutan. Kita mulai jaga jarak. Jaga jarak, kalau bisa iman kita yang lebih kuat kita pengaruhi dia. Makanya kita terus mengaji, kita terus belajar bagaimana sih cara bergaul, bagaimana sih cara bersilaturahim. Ya, kalau bisa jangan sampai kita yang pergi. Kalau bisa kita pengaruhi balik dia. Seperti contoh waktunya sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ajan nih, yang tadinya dia udah jangan sholat, dengar ajan, bro, sholat yuk. Woi lu nih soalim, soalim banget sih lu ini. Woi kapan lagi? Udah bentar aja, cuma 2 menit, santai aja sih. Jadi nggak mau, nggak apa-apa. Besok lagi jangan ada kata menyerah, jangan kapok, terus lagi besok lagi temu asar lagi, bro, sholat woi istighfar bro, dengan mengucapkan istighfar aja luar biasa itu, sudah pengaruh bagi dia yang tadinya nggak pernah mengucapkan lafaz Allah atau istighfar atau mohon ampun kepada Allah atau kalimat-kalimat thayyibah, kita pengaruhi dia, istighfar bro, mohon ampun bro, gitu. Jadi kalau misalnya dia udah diingetin ya Ustadz, tapi dia tuh kayak kekeh bener nggak mau gitu, malah kita yang disuruh menjauh, itu gimana tuh Ustadz? Apa kita sebaiknya menjauh sama dia, apa kita terus ngingetin dia? Kita terus mengingatkan, ya, terus mengingatkan. Wa ta'amanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'amanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam iman dan takwa, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Ya, jadi terus tolong menolong, jangan mentang-mentang dia sudah nggak benar dijauhin. Nggak ada. Orang Nabi, sudah benar ceritanya kan? Iya. Nabi Muhammad aja diejek sama non Muslim, dilemparin batu, dilempar batu, diludah dan segala macam. Dia sudah tahu seperti apa Nabi perjuangannya. Itu perjuangan zaman Nabi Muhammad. Ya kan? Kita cuma diledekin doang nyerah. Ya Allah. Gimana coba? Iya sih. Kita langsung nyerah, tapi dia susah banget tuh satu orangnya gini. Ya terus pelan-pelan. Nggak ketang 1 minggu ya sekali lah, 2 minggu ya sekali lah, dan yang penting kita masih ada. Jangan putus tali silaturahim. Mentang-mentang dia nggak benar, kita merasa kita paling hebat. Kita merasa kita sudah benar, padahal kita juga kadang-kadang masih tinggal sholatnya, ngajinya juga masih sekedarnya aja. Kita merasa sudah benar, dia nggak benar nih, jauh-jauh lah, nggak mau lah saya kawan dengan dia. Jangan. Ya, kita contoh baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah, berjuang untuk Islam, dia tidak pantang menyerah, diledekin, diludahin dan segala macam.
Tapi alhamdulillah endingnya kita menikmati. Alhamdulillah. Oke, mungkin banyak banget ya yang dapat kita pelajarin. Kayak alhamdulillah hari ini kita dapat ilmu dari Ustadz Ahmad Mudasir. Iya, ilmunya Masya bermanfaat Allah. banget nih Pak sobat. Kita Iya. sama Penonton mungkin ya yang menonton ini. Boleh gak sih Ustadz dikasih tips dan trik agar kita tuh lebih mudah ikhlas dan bersyukur ketika menghadapi sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. cara kita menghadapinya gitu. Iya. Cara menghadapinya ya. Iya. Nah, kita lihat ayat yang Allah turunkan di dalam surat Al-Baqarah, alladzina idza asabathum musibah. Nah, dengar kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita ditimpa musibah oleh Allah, kita berpikirnya musibah itu hanya orang meninggal. Iya, betul. Benar kan? Waduh, ada pengumuman tuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah ada yang meninggal. meninggal tuh ya. Ada yang meninggal. Kita tahunya seperti itu aja. Iya. Seperti ayatnya apa? Wa ilaihi raji'un. Semua datangnya dari Allah dan semua akan kembali. Wa ilaihi, akan kembali kepada Allah. Contoh, jatuh. Jatuh itu musibah bukan? Musibah. Musibah. Kita kehilangan duit, musibah. Tiba-tiba ada kebakaran, musibah. Sakit pun itu musibah. Tapi ketika ada orang sakit kita ucapkan inna lillahi, pasti marah. Iya, betul. Sampai Enggak benar, belum meninggal tuh, belum mati itu. Wah, nggak boleh. Itulah musibah. Terus caranya gimana? Biar apa? Biar kita tegar gitu Iya, kan? betul. Ada musibah itu seperti apa? hadapin gitu. Balik lagi, jadilah kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita selalu bersyukur kepada Allah, syukur bukan hanya dikasih uang, syukur bukan hanya sekedar barang. Kalian atau kita ini bisa ngobrol seperti ini, itu nikmat, bersyukur. Iya. Kita bisa berjalan, Bisa dikasih kita ya kesehatan, kita bangun tidur melek mata, itu sudah luar biasa. Ada orang yang ketika bangun tidur nggak bisa lagi melek matanya, nggak bisa lagi melihat subhanallah kekayaan Allah. Jadi balik lagi, bagaimana cara menghadapinya biar kita menjadi orang yang sabar. Kita harus ingat selalu kepada Allah. Ingatnya gimana? Yaitu tadi syukur tadi, dengan cara bersyukur. Dikasih melihat, dikasih mendengar, dikasih berjalan, dikasih kita bisa merasakan. Kita selalu bersyukur. Bersyukur ya Allah. Ketika nikmat syukur tadi diambil sama Allah, tahu maksudnya? Diambil sama Allah, dikasih cobaan gitu. ya dikasih cobaan, dikasih duit nih sama ayah misalkan, Hilang. 30.000, hilang 20.000. Waduh. Udah pas ini untuk beli kuota sekian, untuk jalan Jajan. sama ayam beb sekian, Aduh. untuk beli bensin sekian, tapi hilang selawe. Waduh, pening. Gimana ini? Akhirnya apa? Nggak bisa tidur sehari semalam, mikirin aja. Belajar jadi belajarnya nggak fokus, nggak tenang. Padahal cuma 25.000. Kalau kita bersyukur lagi kepada Allah, ya Allah, duit yang saya dapat dari ayah tadi hilang 25.000, dikasih 30.000, berarti bukan rezeki saya. Wa ilaihi raji'un. Kembali lagi kepada Allah, itu bukan rezeki saya. Jadi intinya ikhlas. Ikhlas. Bahwa ikhlas itu punya bukan rezeki saya, berarti adalah pasrah. Biasanya kalau udah ikhlas itu bisa diganti yang lebih Bisa baik sama diganti Allah ya. lebih baik sama Iya. Allah. Cuman satu lagi, belajar ikhlas itu susah. Wah, Benar banget. bener banget. Susah. Cuman susah sesusah-susahnya kalau kita mau mencoba, insya Allah bisa. Contoh lagi, Ringga. Pak terus Ringga, ceweknya diambil direbut sama Waduh. temennya misalkan.
Ya udahlah, ikhlas lah, jangan marah-marah. Ya mungkin ada yang lebih baik. Nah, seperti itu. Itu contoh kecil aja. Iya. Udah, oke. Makasih Ustadz untuk tipsnya ya. Jadi alhamdulillah guys, kita hari ini udah mendapatkan ilmu dari awal sampai akhir nih ya. Mungkin yang menonton dari awal sampai akhir bermanfaat banget ya, insya Allah ya Ustadz. Insya Allah. Jadi bisa nyimpulin gak Ring? Jadi yang dari penjelasan Ustadz, Dari awal deh. dari pertanyaan saya dan Tasya, Iya. yang bisa saya simpulin itu kan kalau misalnya remaja-remaja sekarang tuh kalau lagi healing tuh ke tempat-tempat clubbing atau balapan motor, balapan liar gitu. Nah itu tuh sebenarnya kurang bermanfaat seperti yang dibilangin Ustadz tadi. Iya. Kalau kita lagi jenuh, kita lagi banyak pikiran, tuh sebenarnya kita kalau bisa ke jalan yang lebih baik, Iya. kayak sholat. Ternyata tuh mengaji. ada gitu ya yang Iya. lebih baiknya Lebih gitu. baik daripada yang hal-hal seperti itu. Hmm. Nah, dan kalau misalnya kita udah terjebak gitu di jalan seperti itu tuh, kita sebaiknya bertaubat gitu. Soalnya kan kalau sebanyak-banyaknya dosa kita, kalau misalnya kita bertaubat kepada Allah, pasti itu bisa diampuni sih. Amin, insya Allah. Dan satu lagi teman-teman, nah kalau misalnya kita berteman gitu sama orang yang kurang baik, sama orang yang toksik lah bahasanya gitu kan. Nah itu seperti yang bilang Ustadz tadi, kita kalau bisa kita Terus nasihatin mengingatkan. teman kita, terus mengingatkan agar dia bisa mengikuti kita ke jalan yang lebih baik. Terus sih menurut Oke. saya. Terima kasih Ustadz atas Satu lagi, mohon penjelasan. maaf nih. mohon Oh, maaf. boleh, boleh, Ya, dikasih boleh. Satu lagi kesimpulannya, kurang satu. Oh, kurang satu. Kita yang terakhir, yang tipsnya, terakhir. tipsnya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Masya Allah. Dengan berzikir, dengan berzikir terus dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun selalu zikir, ingat sama Allah. Insya Allah hati kita, kalbu kita pasti akan tenang. Ya, kalau kita kaget, Allahu Akbar. Allah. Jangan kalimat yang macam-macam atau ya Allah, astagfirullah. Itu sudah mulai berzikir. Ya, insya Allah satu itu aja. Betul. Jadi tambah satunya itu dimanapun, kapanpun, dan apapun yang terjadi kita itu harus zikrillah dan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Jadi jangan lupa selalu berikhlas, selalu bersyukur, dan jangan lupakan Allah. Ya, semoga penjelasan Ustadz tadi dapat kita Ambil ambil hikmahnya. hikmahnya, dapat bermanfaat bagi Iya. kita semua. Oke. Oke. Terima kasih Ustadz Ya, penjelasannya. Penjelasannya Mungkin terakhir nih Ustadz, jangan lupa like, comment, and subscribe. Yuk baru-baru Ustadz. Satu, dua, tiga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.